Mengapa AI akan mengubah dunia? Bayangkan dunia di mana mobil menyetir sendiri, dokter dibantu komputer untuk mendiagnosis penyakit, dan pekerjaan manusia digantikan oleh kecerdasan buatan. Ini bukan lagi masa depan, tapi sedang terjadi sekarang. Kita sedang menyiapkan pengaturan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Lu belajar manfaatin AI sekarang, karena AI cuma bisa dimanfaatin sekarang, sebelum dia yang manfaatin sekarang. Apa itu AI? AI, singkatan dari Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia, kecerdasan buatan. Ini adalah cabang dari ilmu komputer yang bikin mesin, seperti komputer, robot, atau software, bisa meniru cara berpikir manusia. Bayangin gini, kalau manusia belajar dari pengalaman, AI juga bisa, tapi lewat data. Makin banyak data, makin pinter AI-nya. Tapi ternyata, AI itu punya 3 level kecerdasan, dan masing-masing level ini beda jauh kemampuannya. ANI, Artificial Narrow Intelligence. Ini yang kita pakai sekarang. Contohnya ChatGPT, Siri, Google Translate. Mereka pinter, tapi hanya untuk tugas tertentu. AGI, Artificial General Intelligence. Ini AI yang bisa berpikir seperti manusia secara luas. Masih dalam pengembangan. AGI adalah bentuk kecerdasan buatan yang dirancang untuk bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Gak kayak AI biasa, ANI, yang cuma jago di satu hal. AGI bisa memahami banyak jenis informasi, belajar hal baru dari pengalaman, dan menyelesaikan berbagai tugas secara fleksibel. Cara kerjanya mirip otak manusia. Dia belajar dari data, mengerti konteks, bisa ambil keputusan sendiri, dan mampu berpindah pengetahuan dari satu bidang ke bidang lain. Misalnya, kalau dia belajar strategi sepak bola, dia bisa pakai logika itu buat bantu bikin taktik basket. Ini yang disebut transfer learning. AGI juga mampu memahami emosi dan situasi sosial. Misalnya kamu bilang ke dia, gue lagi bete banget hari ini. Dia nggak akan jawab dengan angka statistik, tapi mungkin bakal ngajak kamu ngobrol santai, kasih motivasi, atau puterin lagu yang bikin rileks. Dia ngerti konteks, bukan sekadar menjawab keyword. Selain itu, AGI juga multitasking. Dalam satu waktu, dia bisa bantu kamu nyusun laporan kerja, sekaligus ngingetin jadwal, balas email, dan bahkan memantau berita terbaru yang relevan dengan pekerjaanmu. ASI, Artificial Super Intelligence. Ini AI yang lebih pintar dari manusia. Masih fiksi untuk sekarang. Bayangkan, pagi yang dimulai bukan dengan alarm, tapi suara AI yang tahu kamu suka kopi pahit dan musik telan. Rumah sudah bersih sebelum kamu bangun. Robot nggak cuma bantu kerjaan, mereka jaga orang tuamu, nemenin kamu saat sendiri, bahkan ngerti mood kamu tanpa perlu kamu ngomong. Kota udah berubah, nggak ada suara bising kendaraan, nggak ada asap hitam. Teknologi ada di mana-mana, tapi tidak mengganggu, justru bikin hidup lebih tenang. Anak-anak belajar sambil main, bukan ngafal tanpa ngerti. AI ngajarin mereka dengan sabar, satu persatu. Di rumah sakit, tak ada lagi antrian panjang atau salah diagnosa. AI baca tubuh kamu lebih cepat dari dokter manusia. Robot merawat pasien tanpa gemetar, tanpa salah. Sakit bukan hal menakutkan lagi. Penyembuhan jadi cepat, nyaman, manusiawi. Ini bukan mimpi, ini masa depan. Dan kita lagi lari ke arah sana. Tapi sekarang kita harus jujur. Apakah semua orang akan masuk ke dunia ini? Atau cuma mereka yang punya uang, yang pegang kekuasaan, yang ngerti duluan cara pakai teknologi ini? Coba pikir, kalau AI bisa bikin hidup jauh lebih enak, terus siapa yang akan tertinggal?
Apa kita lagi bikin masa depan untuk semua orang, atau justru menciptakan jurang yang makin dalam? AI itu bisa jadi alat penyelamat, tapi juga bisa jadi alat untuk mengontrol. Semua tergantung siapa yang ada di balik layar. Dan sekarang pertanyaannya bukan seberapa canggih teknologinya, tapi siapa yang bakal dikasih akses ke semua ini? Siapa yang cuma bisa nonton dari jauh? Dan siapa yang akan tersingkir? Pikirkan baik-baik. Jika AI suatu hari menguasai dunia, yang perlu kita lakukan adalah tetap adaptif dan kritis. Dalam skenario positif, AI bisa membantu menyelesaikan masalah besar. Namun, kita tetap harus menjaga nilai kemanusiaan dan tidak menyerahkan semua kendali. Jika AI berkuasa secara otoriter, penting untuk membangun komunitas yang menjaga kebebasan, menggunakan teknologi dengan bijak, dan tetap menyuarakan etika. Dalam dunia yang sangat bergantung pada AI, manusia perlu mendefinisikan ulang makna hidup dan terus memperjuangkan regulasi serta kontrol atas teknologi. Intinya, kita harus menguasai alat, bukan dikuasai, sambil menjaga akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak bisa menghentikan AI, tapi kita bisa beradaptasi, belajar teknologi, memahami etika penggunaan, dan mempersiapkan diri dengan skill baru seperti robot, engineering, data science, prompt engineering, etika AI, karena di masa depan yang bisa bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa beradaptasi.